Halo semuanya, perkenalkan, saya Bagus Putra Yoga, mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang dengan NIM 2505010005. Video kali ini merupakan video penugasan untuk ujian tengah semester mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan dengan topik solusi terhadap bahayanya AI dalam kasus mantan Menteri Keuangan Indonesia Ibu Sri Mulyani. Kemajuan pesat teknologi tentu saja berdampak pada beberapa hal. Salah satunya adalah perkembangan sistem komputer kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang biasa disebut juga AI. Dalam beberapa waktu terakhir, keberadaan AI semakin canggih, bahkan menjadi semakin penting. Dan ini diyakini oleh banyak ahli teknologi sebagai kemajuan teknologi terbesar dalam sejarah manusia. Kehadiran presenter AI juga sempat mencuri perhatian dan jadi perbincangan. Beberapa negara seperti Kuwait pernah memperkenalkan presenter AI. Perkembangan zaman saat ini ditandai dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, terutama dalam bidang kecerdasan buatan atau AI. Kehadiran AI telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari cara manusia bekerja, belajar, hingga berinteraksi. Teknologi ini mampu mempermudah pekerjaan, meningkatkan efisiensi, serta membantu manusia dalam mengambil keputusan dengan lebih cepat dan akurat. Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat beberapa dampak yang membahayakan dan merugikan manusia. Dampak tersebut akan dijelaskan pada lanjutan video ini. Kecanggihan AI ini nampaknya cukup meresahkan. Bahkan pelopor AI yang terkenal dengan sebutan The Godfather AI, Geoffrey Hinton, memutuskan berhenti dari pekerjaan. Ia menambahkan potensi AI generatif bisa berkontribusi penyebaran informasi yang salah, bahkan mengancam umat manusia dalam jangka panjang. Mark my words, AI is far more dangerous than drugs. Sebanyak 41% perusahaan di dunia berencana mengurangi tenaga kerja pada 2030. Pasalnya, aktivitas pekerjaannya akan digantikan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. 62% pekerja Indonesia takut kehilangan kerja karena AI. News Media Group mengimplementasikan 2 produk berbasis teknologi kecerdasan buatan. AI di masa kini kian pesat, kini AI terus dikembangkan untuk mendukung ilmu pengetahuan. Manusia tidak akan digantikan oleh AI, namun dengan syarat sumber daya manusia dilatih untuk adopsi teknologi digital. AI bernama World resmi diluncurkan di Indonesia. Tapi AI yang pasti akan menggantikan manusia yang akan pakai AI. Guru itu beban negara. Kalian sudah pasti pernah melihat video ini. Video yang sempat viral belakangan ini berisikan tentang mantan Menteri Keuangan Indonesia Ibu Sri Mulyani yang mengatakan bahwa guru merupakan beban negara. Tetapi apakah video itu asli? Setelah dikaji lebih lanjut, video tersebut merupakan hasil editan oleh AI, yang sebenarnya video aslinya merupakan sebagai berikut. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Kasus yang menimpa mantan Menteri Keuangan Indonesia tersebut merupakan salah satu contoh kasus nyata bahaya dari AI, yaitu deepfake. Apa itu deepfake? Deepfake yaitu teknologi berbasis AI yang mampu memanipulasi wajah, suara, bahkan gerak bibir seseorang hingga tampak terasa sangat nyata. Deepfake dapat digunakan untuk membuat video palsu untuk menyesatkan publik dan merusak reputasi seseorang. Dampak sosial dari deepfake. Kasus ini menjadi bukti bahwa teknologi AI dapat disalahgunakan untuk menyebarkan disinformasi, menciptakan kebingungan di tengah masyarakat, dan bahkan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Memahami bahaya AI dan mencari solusinya adalah langkah penting agar teknologi ini tetap menjadi alat kemajuan, bukan alat perpecahan. Apa sih disinformasi teknologi itu?
Disinformasi teknologi merupakan penyebaran informasi palsu yang dibuat oleh sistem cerdas seperti AI. Secara etika, ini melanggar prinsip kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Sedangkan dalam konteks hukum, penyebaran deepfake dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ITE, pencemaran nama baik, atau penyalahgunaan data pribadi. Lalu, apa solusi yang bisa dilakukan agar kasus seperti yang menimpa Ibu Sri Mulyani tidak terulang lagi? Yang pertama, memperkuat regulasi dan tata kelola teknologi AI. Pemerintah perlu segera merumuskan aturan hukum yang tegas terkait penggunaan dan penyebaran konten hasil AI. Misalnya, kewajiban memberi label pada konten buatan AI, pemberian sanksi bagi penyebar deepfake, serta standar keamanan bagi platform digital untuk mendeteksi manipulasi video. 2. Meningkatkan literasi digital masyarakat. Kasus Sri Mulyani menunjukkan bahwa banyak orang belum bisa membedakan antara video asli dan hasil manipulasi. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk belajar memverifikasi sumber informasi, mengenali ciri-ciri konten palsu, dan tidak langsung percaya pada apa yang viral di media sosial. Ketiga, pengembangan teknologi pendeteksi dan mitigasi. Pemerintah dan perusahaan teknologi perlu bekerja sama membuat sistem yang bisa mendeteksi video atau suara yang dihasilkan oleh AI. Dengan begitu, konten palsu bisa diidentifikasi lebih cepat dan dicegah sebelum menyebar lebih luas. Solusi yang keempat yaitu komunikasi publik yang cepat dan transparan. Dalam kasus Sri Mulyani, Kementerian Keuangan langsung memberikan klarifikasi resmi bahwa video tersebut palsu. Respon cepat seperti ini sangatlah penting untuk meredam kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Selanjutnya, kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat. Pemerintah perlu membuat kebijakan, platform wajib menerapkan modernisasi konten, dan masyarakat harus aktif melaporkan atau menolak penyebaran hoax. Hanya dengan kerjasama semua pihak, bahaya AI bisa dikendalikan. Solusi terakhir yaitu memperkuat etika dan tanggung jawab dalam menggunakan AI. Setiap pengembang, pengguna, maupun lembaga harus menyadari bahwa teknologi bukan sekedar alat, melainkan tanggung jawab moral. AI seharusnya digunakan untuk mencerdaskan bangsa, bukan menyesatkan masyarakat. Kasus yang menimpa Ibu Sri Mulyani menjadi pelajaran berharga dalam kemajuan teknologi yang tidak selalu sejalan dengan kebenaran informasi. Namun, dengan regulasi yang kuat, literasi digital yang tinggi, dan kerjasama seluruh elemen bangsa, kita dapat memastikan bahwa kecerdasan buatan akan tetap berpihak pada kemanusiaan. Teknologi seharusnya membantu manusia, bukan menyesatkan manusia. Mari gunakan AI dengan bijak agar kemajuan digital menjadi berkah, bukan bencana. Itu dia solusi terhadap bahayanya AI dalam kasus mantan Menteri Keuangan Indonesia, Ibu Sri Mulyani. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.